Masih bersama dengan Dr. Basro Delvi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran radiologi khususnya CT scan dalam mengenali kasus-kasus stroke. Kita tahu bahwa pada kasus stroke ada istilah yang disebut dengan time is brain. Artinya semakin cepat kita mengenali dan semakin cepat kita bisa mengetahui apakah itu stroke sumbatan ataukah itu stroke perdarahan, semakin cepat pula kita bisa melakukan penanganan yang tepat sehingga kita bisa menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan maupun angka mortalitas ataupun angka kematian pasien dengan stroke. Apa yang dimaksud dengan cold stroke? Cold stroke adalah suatu upaya melakukan respon yang cepat mengenali gejala dan penanganan stroke. Jadi begitu ada pasien stroke di rumah, siapapun itu harus mengenali tanda-tanda stroke dan harus segera mengirimkan ke rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan penanganan yang tepat. Semakin cepat, maka prognosis akan semakin baik. Di rumah sakit, waktu yang dibutuhkan untuk menangani stroke, terutama stroke yang akut, adalah kurang dari 1 jam. Karena ada yang disebut dengan golden period stroke, yaitu waktu di mana kita bisa menyelamatkan, kita bisa memberikan penanganan yang baik, sehingga kecacatan yang terjadi pada pasien stroke bisa kita hindari. Golden period sendiri pada kasus stroke adalah 6 jam. Sejak pasien itu terkena stroke sampai dilakukan tindakan dan penanganan, yaitu sebaiknya kurang dari 6 jam. Sebelum kita masuk ke bagaimana gambaran radiologi atau gambaran CT scan, ada baiknya kita mengenali gejala dan tanda-tanda stroke. Karena ini sangat penting, seringkali pasien yang dikirimkan ke rumah sakit adalah dalam keadaan sudah terlambat, sudah melebihi golden period. Dari Kemenkes ada slogan yang mudah kita ingat, yaitu segera ke RS. Ini adalah tanda-tanda dari stroke. Itu adalah senyum. Orang terkena stroke senyumnya menjadi tidak simetris, kemudian tersedak atau sulit minum secara tiba-tiba. Kemudian G yaitu gerak dari separuh anggota tubuh, bisa tangan maupun kaki salah satu sisi melemah secara tiba-tiba. Kemudian R adalah bicara. Pasien yang terkena stroke bicaranya bisa pelo jika yang terkena adalah pusat bicaranya. Kemudian tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak menyambung. Kemudian ke dari kata kebas atau baal atau kesemutan pada salah satu anggota gerak. Kemudian R itu rabun, yaitu pandangan satu mata kabur, dan ini terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir adalah S, sakit kepala yang hebat yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi slogan ini mesti kita sosialisasikan ke orang-orang di sekitar kita supaya dengan cepat dapat mengenali tanda-tanda dari stroke. Begitu kita melihat tanda-tanda di atas, harus segera dikirimkan ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti di IGD akan dilakukan pemeriksaan dengan cepat, dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan CT scan. Kenapa harus CT scan? Karena dengan CT scan kita dengan cepat dan dengan mudah bisa membedakan apakah stroke-nya itu karena sumbatan atau stroke karena perdarahan. Karena dua hal ini sangat berbeda penata laksananya. Ini adalah contoh pemeriksaan CT scan, di mana pada gambar yang pertama ini kita bisa lihat ada kelainan berupa lesi dengan warna yang lebih gelap, atau dalam istilah radiologi kita katakan hypodense dibandingkan dengan parenchyma yang normalnya. Ini cukup luas kalianannya, ya.
Kemudian pada gambar yang kedua, ini adalah menunjukkan adanya lesi atau kelainan berupa gambaran yang lebih putih, atau dalam radiologi kita katakan sebagai hyperdense. Gambaran hyperdense ini menunjukkan adanya perdarahan. Jadi dengan melihat dua gambar ini, kita bisa melihat dengan jelas kenapa harus dilakukan CT scan, karena untuk memastikan stroke yang terjadi itu adalah stroke karena sumbatan atau stroke karena pecahnya pembuluh darah. Meskipun kita mempunyai alat MRI yang canggih, 3 Tesla misalnya atau lebih, tetapi tetap pemeriksaan pilihan adalah CT scan. Untuk dapat membaca CT scan kepala dengan baik, tentunya kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memahami anatomi vaskuler atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Yang kedua adalah teritorial arteri. Setiap pembuluh darah yang menuju ke otak, dia mempunyai area-area tertentu yang mendapatkan aliran darah dari pembuluh darah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu patofisiologinya. Bagaimana kelainan itu terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana korelasi dari anatomi dan patologi dilihat secara gambaran radiologinya. Nah, sekarang kita belajar vaskuler atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Pada prinsipnya, pembuluh darah yang menuju ke otak itu disuplai dari depan dan dari belakang, dan kanan dan kiri. Ya. Ada perbedaan yang bisa kita lihat. Pada yang sisi kanan, ini bercabang dari arcus aorta menjadi arteri innominata atau truncus brachiocephalica. Kemudian dia mempercabangkan arteri subclavia dan arteri carotis communis. Sedangkan pada sisi kiri, arteri carotis communis dan arteri subclavia kiri langsung bercabang dari arcus aorta. Dari carotis communis, ini kita lihat yang sisi kanan. Ini adalah carotis communis, dia bercabang menjadi dua, arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Arteri carotis interna, dia letaknya lebih ke lateral atau lebih ke pinggir, dan ukurannya lebih besar. Kenapa ukurannya lebih besar? Karena dia harus mensuplai darah ke otak. Dibutuhkan darah yang cukup untuk mensuplai ke otak. Sedangkan pada arteri carotis externa, dia ukurannya lebih kecil, dan dia terletak lebih ke medial. Kenapa dia berada di lebih ke medial? Karena arteri carotis externa ini memperdarahi daerah faring, daerah tiroid, daerah lidah, pipi, temporal, maksila, oksipital. Sedangkan yang masuk menuju ke otak adalah arteri carotis interna. Kemudian di sisi belakang, ini ada arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini adalah cabang dari arteri subclavia. Arteri vertebralis ini, kita lihat, ini kanan, ini kiri, akan menjadi satu, menjadi arteri basilaris. Hubungan antara vaskularisasi yang berasal dari depan, yaitu carotis interna, dengan bagian belakang, yaitu arteri vertebralis kanan kiri menjadi satu, menjadi arteri basilaris, ini membentuk suatu lingkaran vaskuler, atau yang disebut dengan circulus Willisi. Tujuannya adalah ketika salah satu cabang ini bermasalah, dia akan mendapatkan suplai dari kolateralisasinya. Demikian juga bila ada masalah di bagian belakang, dia akan mendapatkan suplai dari bagian depan. Circulus Willisi terdiri dari arteri cerebri anterior kanan, kemudian ini arteri communicating anterior, ini arteri cerebri anterior kiri, kemudian ini arteri communicating posterior yang merupakan cabang terakhir dari carotis interna, kemudian ini adalah arteri cerebri posterior kiri, kemudian ini adalah arteri cerebri posterior kanan, dan kemudian dia akan membentuk circulus
ke arteri cerebri anterior. Demikian yang disebut dengan gambaran Sirculus Willisi.